ada total 17 nama pejabat yang di bulan Juni ini ditetapkan tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum, baik itu oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Makanya kenapa kerugian negaranya sampai 17 miliar? Karena dermaga yang mestinya bisa dibangun, dipakai, dipergunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, malah ambles karena dananya dikorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan kalian semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan semoga sukses selalu. Video ini saya buat pada tanggal 30 Juni 2026, hari terakhir di bulan Juni. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekap pejabat-pejabat yang ditangkap, ditahan, dan ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum, baik itu oleh Kejaksaan maupun oleh KPK, pada periode bulan Juni 2026. Siapa sajakah mereka yang ditahan dan karena kasus apa mereka ditahan dan juga ditetapkan tersangka? Jangan di skip ya teman-teman videonya, tonton terus sampai habis. Mari kita bahas. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama. Di bagian pertama ini kita akan bahas pejabat-pejabat pada lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada bulan Juni 2026. Ada 3 orang nama yang saya dapatkan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ada nama Yosyandi Radi Wicaksono selaku mantan PLT Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Yang bersangkutan ditahan pada tanggal 24 Juni 2026 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan, suap, gratifikasi, dan atau penyalahgunaan wewenang dalam beberapa proyek pada lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Kemudian 2 orang lainnya adalah Muhammad Taufik dan juga Sukino. Keduanya merupakan ASN pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. 2 orang ini ditahan sejak tanggal 24 Juni 2026 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk melakukan proyek fiktif pada kisaran tahun 2023 sampai dengan 2024. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan, atas perbuatan dugaan proyek fiktif ini, negara mengalami kerugian sampai 16 miliar rupiah. Teman-teman sekalian, duit 16 miliar, kalau nggak dikorup oleh pejabat-pejabat, bisa dipakai untuk alat kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Di bagian kedua ini, kita akan membahas tentang gebrakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada tanggal 2 dan 3 Juni melakukan operasi tangkap tangan, di mana setelah itu KPK berhasil melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap 8 orang pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam dugaan tindak pidana korupsi, kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing dan juga tenaga kerja asing. Siapa sajakah 8 orang yang dilakukan penahanan oleh KPK tersebut? 1. Ada nama Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Silmi Karim ini awalnya sempat dicari oleh penyidik saat operasi tangkap tangan berlangsung. Namun pada akhirnya yang bersangkutan menyerahkan diri ke gedung KPK pada hari Rabu malam tanggal 3 Juni 2026. 7 nama lainnya bervariasi. Ada yang menjabat sebagai kepala kantor wilayah, sebagai staf, dan lain-lain. Terlalu panjang kalau saya sebutkan namanya satu persatu. Ya, apapun itu, big applause dulu untuk KPK. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Pada tanggal 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan kepada 3 orang petinggi BGN, Badan Gizi Nasional. 3 orang tersebut adalah Dadan Hidayana selaku Kepala BGN dan 2 orang wakilnya, Nodewi Pusung dan juga Sony Sanjaya. Dadan ini apes nih orang ini. Tanggal 1 baru pulang haji, tanggal 2 dicopot presiden, tanggal 3 ditangkap Kejaksaan Agung. Kemudian yang kedua, ada nama Nodewi Pusung.
merupakan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan. Dan yang ketiga ada nama Sony Sanjaya, juga sebagai Wakil Kepala BGN di bidang operasional pemenuhan gizi. 3 pejabat tinggi ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan tindak pidana korupsi di beberapa kasus. Yang pertama, ada kasus penggelembungan atau markup anggaran. Kemudian yang kedua, ada kasus yayasan mitra fiktif yang memiliki afiliasi dengan orang-orang dalam di lingkungan Badan Gizi Nasional. Nah, penangkapan pejabat BGN yang sekaligus 3 orang oleh Kejaksaan Agung ini apapun menggembirakan kita selaku masyarakat Indonesia. Apapun menyenangkan kita karena ya kebrutalan, kebiadaban, dan ketidakmasuk akalan korupsi yang terjadi di lingkungan BGN ini kan sebetulnya sudah terendus sejak lama. Ya, tapi apapun applause lah untuk Kejaksaan Agung yang sudah berani menetapkan tersangka dan menahan 3 orang pejabat tinggi BGN. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat. Yang keempat ini adalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus penyuapan untuk merubah hasil audit BPK. KPK telah menangkap dan menahan 2 pejabat. Yang pertama ada Bupati Muara Enim Edison, Bupati periode tahun 2025-2030. Dan yang kedua yang ditahan dan ditangkap oleh KPK adalah Kepala Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan atas nama Titin Rita Lestari. Seperti apa uraian kasusnya? Nih saya kasih. Jadi kasus ini bermula pada awal tahun 2026, di mana BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Kemudian, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan ada hal yang tidak beres, di mana dari hasil audit tersebut ada nilai yang melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan. Nah, karena ditemukan ada yang tidak beres dari laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka terduga pelaku Bupati Muara Enim ini berusaha untuk melakukan perubahan dari laporan hasil audit tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyuapan. Nah, salah satu orang yang disuap dan telah ditangkap oleh KPK yaitu Kepala Tim Pemeriksaan BPK Sumatera Selatan. Aduh, kacau. Nah, tapi itulah 2 orang pejabat yang ditangkap oleh KPK di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang kita masuk pada bagian yang kelima. Kita geser dulu ke Sumatera Barat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah melakukan penahanan dan penetapan tersangka kepada seorang berinisial AZ. AZ ini adalah seorang ASN ya, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. AZ ditahan dan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan fasilitas pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, ini kasus ini kacau teman-teman. Selain merugikan negara sebanyak 17 miliar, dermaga yang semestinya dibangun sesuai dengan speknya, tapi karena dilakukan korupsi di situ, kualitas bahan bakunya turun, segala macamnya jadi jelek, maka dermaga ini ambles teman-teman. Nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, atau yang sering disebut sebagai total loss. Makanya kenapa kerugian negaranya sampai 17 miliar? Karena dermaga yang mestinya bisa dibangun, dipakai, dipergunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, malah ambles karena dananya dikorupsi. Nah teman-teman semua, dari yang saya sebutkan tadi, ada total 17 nama pejabat yang di bulan Juni ini ditetapkan tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum, baik itu oleh KPK maupun Kejaksaan Agung. Terlepas dari apapun faktor politis yang ada di belakang penangkapan dan penahanan ini, saya berikan apresiasi dulu kepada aparat penegak hukum, baik itu KPK maupun Kejaksaan Agung, yang telah bekerja untuk melakukan penahanan dan juga penetapan tersangka. Tapi ini juga menjadi sebuah ironi, di mana dalam waktu 1 bulan saja, ada 17 orang pejabat yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum. Ini membuktikan bahwa pejabat-pejabat kita belum siap mental, belum siap iman, belum siap melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Di mana 17 itu bukan angka sedikit. Nah itu 17 hitungan saya yang ketahuan.
Mungkin bisa ada lagi, atau mungkin teman-teman bisa kasih info tambahan, mungkin ada lebih dari 17 orang yang ditetapkan tersangka atau ditahan oleh aparat penegak hukum di bulan Juni ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih teman-teman semua, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.